Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini saya akan memaparkan rancangan proposal saya mengenai studi kualitatif. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk share screen. Baiklah, proposal saya dengan judul Pengalaman Perawat dalam Penerapan Spiritual Care pada Pasien Kanker di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit X. Pada bagian pendahuluan, yaitu kanker merupakan penyebab utama kematian dan kesakitan di seluruh dunia, serta menjadi penghalang untuk meningkatkan harapan hidup seseorang di setiap negara di dunia. Kasus pada penyakit kanker menjadi peristiwa mengerikan di dunia. Diperkirakan di seluruh dunia ada 19,3 juta kasus kanker baru, yaitu 18,1 juta tidak termasuk kanker kulit non-melanoma, dan kurang lebih 10 juta kematian akibat kanker. 9,9 juta tidak termasuk kanker kulit non-melanoma, terjadi pada tahun 2020. Menurut data Riskesdas menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2013 dan tahun 2018. Prevalensi kanker di Indonesia dari 1,4% menjadi 1,49%. Itu menunjukkan bahwa adanya peningkatan kanker. Penyakit kanker masih menjadi masalah utama kesehatan di dunia dan di Indonesia. Pada bagian kronologi, kanker secara holistik berpengaruh pada kehidupan keseharian pasien dengan berbagai gejala yang dapat mengancam psikologis, fisik, kesehatan sosial, dan spiritual. Secara psikologis, penderita kanker akan mengalami rasa sedih yang mendalam, shock, cemas, takut akan kekambuhan, dan takut terhadap kematiannya. Dalam sebuah literatur mengatakan perawatan spiritual sangat efektif dalam mengatasi masalah mental. Contoh, pada kecemasan, stres, bahkan depresi, karena mempengaruhi pasien untuk menerima kondisi kesehatan mereka, termasuk komplikasi secara positif. Asuhan keperawatan spiritual yang diberikan di rumah sakit merupakan hal komponen perawatan paliatif yang tidak bisa diabaikan dalam proses penyembuhan pasien. Namun, pada kenyataannya di lapangan sering terjadi pengabaian praktik sehari-hari. Hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain. Faktor personal, profesional, dan sosial dalam pemberian asuhan keperawatan spiritual. Berdasarkan uraian di atas maka, peneliti mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana pengalaman perawat dalam penerapan spiritual care pada pasien kanker di ruang rawat inap Rumah Sakit X. Tujuan umum dalam penelitian itu ialah untuk mengeksplorasi pengalaman perawat dalam penerapan spiritual care pada pasien kanker di ruang rawat inap Rumah Sakit X. Adapun tujuan khusus yaitu yang pertama, mengeksplorasi pengalaman perawat tentang penerapan spiritual care. Yang kedua, mengeksplorasi peran perawat dalam memberikan spiritual care. Yang ketiga, mengeksplorasi kompetensi perawat dalam melakukan spiritual care. Dan yang keempat adalah mengeksplorasi waktu pemberian spiritual care oleh perawat pada pasien kanker. Dan yang terakhir, tentunya, yaitu penyusunan modul penerapan spiritual care pada pasien kanker. Pada metodologi penelitian, desain penelitian yang digunakan yaitu adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Partisipan dan sampling. Partisipan atau informan adalah perawat, dan di sini menggunakan purposive sampling yaitu mengambil sampel berdasarkan tujuan penelitian. Instrumen yang digunakan di sini adalah peneliti sendiri, pedoman pertanyaan, dan alat perekam serta catatan lapangan atau field note. Lokasi dan waktu penelitian adalah di Rumah Sakit X di Timor Leste. Data dianalisa
menggunakan metode Van Manen 1997, yaitu software in vivo versi 12. Keabsahan data. Ada beberapa dalam keabsahan data, yaitu yang pertama adalah uji credibility. Uji credibility merupakan uji yang dilakukan melalui member checking atau konfirmasi kembali kepada informan. Yang kedua adalah uji dependability, yaitu audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Yang ketiga adalah uji confirmability, yaitu peneliti dan pembimbing saat melakukan atau menentukan tema hasil penelitian. Yang keempat adalah uji transferability, yaitu sejalan dengan generalisasi di mana mengacu kepada sejauh mana temuan kualitatif dapat ditransferkan. Yang terakhir adalah triangulasi, yang tentunya memberi pengumpulan data yang lebih lengkap dan kontekstual terhadap potret fenomena yang diteliti dalam penelitian ini. Yang berikutnya adalah penyusunan modul. Setelah dilakukan studi kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi dan tema penelitian telah ditetapkan atau didapatkan, kemudian disusun draft. Draft modul terbentuk, dilakukan konsultasi pakar 1 kali, hasil dari konsultasi pakar akan dinarasikan, dianalisis, dan kemudian disintesis sehingga terbentuk modul penerapan spiritual care yang baik agar dapat digunakan pada pasien kanker. Pada etika penelitian, ada beberapa aspek yang perlu dilihat, yaitu mengenai respect for human, di mana kita menghormati orang dengan memberikan lembaran persetujuan untuk dibaca dan dimengerti mengenai tujuan penelitian, sehingga orang tersebut bisa menyetujui dan menandatangani lembaran persetujuan. Yang kedua adalah beneficiency dan malefficiency, di mana dalam penelitian ini memberikan manfaat yang baik kepada informan ataupun pada penelitian. Yang ketiga adalah autonomi dan freedom, di mana memberikan kebebasan, keyakinan kepada peneliti untuk berpikir dan memberikan masukan atau ide dan memutuskan apa yang ingin diberikan. Yang berikutnya adalah veracity, di mana ada kejujuran dalam penelitian ini, dan fidelity, yang artinya peneliti komitmen dengan janji-janji atau komitmen dengan waktu yang telah ditetapkan untuk melakukan penelitian. Anonymity adalah tidak mencantumkan nama di dalam penelitian, tetapi hanya menggunakan inisial, dan confidentiality yang adalah rahasia data penelitian hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian. Dan yang terakhir yaitu justice, di mana peneliti memperlakukan semua subjek sama tanpa memandang etnis, ras, ataupun agama, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah daftar pustaka. Baiklah, demikian presentasi saya mengenai rancangan proposal studi kualitatif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih banyak.